mau jelasin apa, karena tadi udah jelasin semuanya tentang Marx. Mungkin sebelum tanya jawab, saya jelasin aja perjalanan saya sebelum akhirnya menjadi duta Marx ya. Ini nggak ada rekayasa sama sekali, ini beneran terjadi. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir bahwa ini semua bohongan, ini beneran. Jadi karena lama banget gitu, jadi nggak pernah saya bawa ke sekolah gitu. Jadi saya pakai biasanya di rumah doang. Terus, buat bukan dong, buat apa lagi? Terus begitu saya pakai di rumah, terus saya habis sekolah kan biasalah kita masa-masa remaja, biasanya pengen kelihatan cantik, nggak pengen kelihatan berminyak, itu pun juga saya alami. Yang maksudnya memang fase yang pasti akan terjadi juga di kita semua. Jadi kalau misalnya semua santri di sini merasa bahwa kulitnya berminyak, berjerawat saat lagi kuliah, apalagi kalau kita keringetan, itu tuh sangat wajar gitu. Tapi memang balik lagi gimana cara kita mengontrol semuanya itu dengan baik supaya kita tidak, akhirnya kita dapat mencegah dan kita terhindar dari semua permasalahan kulit itu. Paling apa? Kenapa? Jadi iya, saya pertama kali tahu bedak Mars itu dari ibu saya. Jadi beliau kebetulan pemakai bedak Mars juga, ada di belakang orangnya. Nah, sebelumnya itu beliau juga tahu dari nenek saya. Jadi nenek saya itu juga pengguna bedak Mars yang kebetulan saat waktu ibu saya masih kecil itu mainnya di daerah Gunung Sahari, di mana pabrik pertama kimia farma itu berdekatan dengan daerah tersebut. Jadi dulu ibu saya suka dapat gratis segala macam gitu, pakailah bedak Mars, akhirnya sampai sekarang menurut saya gitu. Dan memang terbukti bahwa ini bukan promosi tapi emang beneran sih gitu. Maksudnya dengan kegiatan saya pun bedak Mars itu adalah bedak yang paling aman untuk dipakai gitu. Jadi ketika kita berjerawat, ketika kita bermasalah, bahkan mau di saat berminyak pun, ketika kita hanya memakai bedak Mars itu langsung hilang semuanya, dan itu tahan bisa sampai mungkin hampir seharian gitu, kecuali kalau kita sudah kena air wudhu segala macam baru kita bisa pakai lagi gitu. Dan saya sih sebagai pengguna dan juga sebagai dutanya sampai sekarang sangat puas dengan hasilnya, sangat senang dengan semuanya, alhamdulillah, karena selama saya memakai itu semua tidak ada masalah. Bahkan kulit saya yang tadinya bermasalah malah menjadi bagus gitu. Jadi mungkin di sini ini pesan untuk semuanya bahwa kalau bisa mencari suatu produk yang memang alami, mencari produk yang tidak ada bahan-bahan kimia yang bisa merusak kulit, karena kan, dan jangan sampai termakan iklan gitu, karena saya pernah termakan iklan juga, terus akhirnya malah yang ada kulitnya berantakan gitu. Jadi kalau bisa hati-hati saat melihat iklan, jangan karena bagus nih gitu kulitnya jadi putih, jadi cerah gitu terus langsung dibeli, karena belum tentu semua produk itu cocok dengan kulit kita. Tapi untuk bedak Mars itu kulit apapun, mau baik perempuan, baik laki-laki, itu kalaupun mereka ingin pakai itu cocok. Tapi benar karena semua jenis kulit itu bisa masuk ke dalam bedak Mars gitu. Jadi itu pesan yang saya ingin sampaikan. Nah, mungkin waktunya akan lebih banyak bertanya-tanya kali ya. Siapa yang mau bertanya silahkan. Ayo. Saya pakai warna rose sama krim. Oke, siapa yang ingin pakai seperti Kak Alisa tadi? Ini harus dikasih door prize ini. Udah pakai pas belum? Nah, ya tadi habis ini beli aja pakai ya. Oke. Kamu dikasih nih karena belum pakai emas. Coba pakai emas. Nah, mungkin ada yang mau bertanya langsung boleh sama Kak Alisa ya. Panggil kakak aja ya, Kak Alisa. Nama aja nggak apa-apa. Enggak, kalau di pesantren itu ada semacam nilai yang harus dijunjung tinggi, namanya penghormatan. Oke, ya, panggil
kali saja ya. Iya. Ah, di sini bahasa Arabnya ukhti. Tapi kamu panggil ukhti Alisa kayaknya nggak enak. Kalau ke Alisa itu kayaknya jadi ada idiom selebritinya masuk gitu ya. Oke, yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan. 1, 2, 3. Oke, kamu dulu. Ya, silakan berdiri. Iya, langsung berdiri. Ya, berdiri. Oke, biar yang lain tahu kamu semua. Mbak, biasanya kalau misalnya kan saya pakai bedak pagi ya, terus kegiatan gitu. Nah, misalnya mau ngapain lagi tuh gitu pakai bedak, pernah nggak? Maksudnya kegiatannya dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan syuting nih? Ya, kegiatan syuting. Oh, oke. Kalau kayak sekarang gitu ya, kayak sekarang saya hanya pakai bedak mas sekali pagi aja, itu udah nggak pernah pakai lagi sampai nanti sore selesai acara gitu. Tapi kalau ketika syuting gitu, itu kan kita kadang harus lebih ekstra dilihat gitu ya, karena ada lampu yang menyorot, terus juga keringat segala macam, dan takut misalnya belang atau apa, itu pasti kita akan tumpuk lagi gitu. Apalagi habis kalau misalnya kadang kita syuting juga di daerah terbuka kan, misalnya di pinggir jalan segala macam, itu agak susah untuk kita cuci muka lagi. Memang akhirnya itu yang bisa merusak kulit gitu. Cuman yang paling penting adalah kalau menurut saya begitu saya setelah melakukan kegiatan, begitu saya pulang ke rumah, saya cuci muka sampai bersih gitu, karena kan itu ada debu, ada polusi segala macam, itu semua ada di muka gitu. Jadi memang agak susah untuk merawat ketika kita misalnya melakukan kegiatannya outdoor, apalagi kalau misalnya memang tidak ada waktu untuk cuci muka gitu. Paling itu sih disiasatinya. Dan saya baru mendengar juga ada istilah menumpuk bedak gitu ya. Laki-laki ya, nggak pernah pakai bedak. Tapi tadi saya mendengar kalau Max bisa dipakai untuk laki-laki. Saya ingin pakai dia. Just kidding ya. Oke, just kidding. Memangnya ada perempuan yang ingin terlihat cantik ya? Ini juga pengen laki-laki. Disurvei ya kan? Baiklah, berikutnya jadi yang sebelah sini ya, kayak berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, selama kuliah di Aussie masih pakai bedak Max enggak? Masih. Terus ini apa? Kan Mbak Anissa ini kan sering banget syuting. Kan sering, biasanya kan kalau syuting kan gonta ganti make up kayak gitu. Itu kan juga biasanya terkadang nggak cocok sama kulitnya Mbak Anissa gitu. Terus gimana cara buat ngatasin? Iya, kalau untuk ya, jadi pertama saat di Australia saya memang pakai bedak Max gitu. Terus sempatlah beralih ke yang lain karena kemakan iklan gitu. Di sana kan banyak sekali iklan-iklan yang mulai dari di majalah sampai di iklan TV-nya gitu mengenai bedak itu sendiri gitu. Sampai akhirnya saya coba-coba gitu, karena menurut saya mungkin itu cocok juga untuk kulit kita, tapi ternyata yang terjadi adalah kulit saya jerawatan ditambah dengan perubahan cuaca, akhirnya sempat saya beberapa bulan itu seluruh muka jerawatan gitu. Jadi bukan cuma komedo, tapi benar-benar jerawat yang besar-besar gitu, itu sempat gitu. Dan akhirnya saya juga harus syuting kan, gitu juga harus syuting. Nah, kebiasaan saat syuting itu adalah kita membawa bedak sendiri gitu, karena biar kita tahu bahwa kulit kita kan juga perlu dijaga segala macam. Tapi waktu itu saya sempat stres juga gitu, akhirnya sempatlah jerawatan dipencet-pencetin gitu, yang ada kan malah meradang semuanya merah. Terus ujung-ujungnya balik lagi ke Mars gitu, balik lagi ke Mars. Alhamdulillah semuanya hilang dalam waktu 1 bulan hampir 2 bulan. Jadi begitu balik ke Australia lagi, 2 bulan balik ke Australia lagi, sudah tidak ada jerawat gitu. Dan akhirnya sejak saat itu saya tidak pernah memakai bedak yang lain lagi gitu, karena memang akhirnya cocok-cocokan juga untuk kulit gitu. Jadi percuma juga kita beli bedak yang mahal, kita beli bedak yang terkesan bagus mungkin karena artis luar pakai bedak ini atau artis luar pakai bedak itu, tapi ujung-ujungnya tidak cocok untuk kulit kita, itu percuma. Jadi akhirnya mendingan kita memilih sesuatu yang cocok dengan kulit gitu, dan itu yang terjadi. Oke. Itu
Ya, jadi kita itu nilai yang harus ditanam di memori kita. Dan tepuk tangan dulu untuk Mbak Alisa. Tadi satu lagi yang mau bertanya tadi, yang belakang. Yang belakang dulu ya. Oke, berdiri. Oke, you up your voice without mic. Oke. I think your voice is very loudly. Oke. Iya. Jadi begitu cuci muka, begitu kering, itu saya pakai sunblock, bukan pelembab lagi ya. Jadi saya pakai sunblock. Itu karena kan kegiatannya banyak di luar ruangan gitu. Jadi akhirnya setelah memakai sunblock, saya langsung pakai bedak mask dan tidak pakai apa-apa lagi sampai sekarang. Karena saya juga sempat gitu, makanya coba katanya bahkan ada yang kayak perawatan kulit yang Korea ada 5 step gitu-gitu, saya coba nggak cocok juga gitu kan. Dan akhirnya ujung-ujungnya balik lagi ke perawatan yang emang biasa seperti biasanya saya pakai gitu, dan itu malah lebih bisa mengontrol jerawat, minyak yang pernah ada dan pernah saya alami untuk kulit. Dan untuk menjadi ambasador, alhamdulillah sih bukan menawarkan diri ya. Nggak apa-apa, tapi memang saat kayak seperti kebetulan sih gitu, karena sebelum saya ditawarkan untuk menjadi ambasador itu saya sudah memakai mask. Jadi ketika saya ditawarkan saya sudah tahu gitu, dan memang saya bilang apa adanya bahwa saya memang pengguna mask. Cuman untuk bilang bahwa saya pakai itu agak malu gitu, karena kemasannya kan terkesan tua gitu ya. Cuman ya itu memang permasalahan, dan makanya nanti kita mungkin akan ada rencananya kedepannya akan ada mask untuk remaja, khusus untuk remaja. Jadi kita bisa ngomong. Jadi kalau misalnya mau ke masjid bawa bedak masknya bisa. Tapi bedaknya aja, jangan make upnya, bedaknya aja biar terlihat bersih lah gitu. Oke ya. Itu tadi siapa lagi yang mau nanya? 1, 2, 3. Oke, 3. Oke. Dari sini dulu. Oke, you first. Oke, saya juga baru dengar kalau ada muka kumus-kumus. Silakan, Mbak Alisa. Iya, kalau untuk kadar minyak mungkin tidak bisa dikurangi ya, gitu. Karena saya pun kulitnya cenderung berminyak gitu. Dan ketika saya berkeringat, ketika saya akhirnya larinya ke muka dan ke rambut minyaknya semuanya. Tapi disiasati dengan memakai bedak itu. Terus kita juga jangan sering menyentuh muka. Karena kan kalau muka kita tersentuh sama tangan lebih sering dari biasanya, itu yang menyebabkan akhirnya kulitnya bisa berjerawat, karena kan tangan kita kotor, kita nggak pernah tahu apa aja yang ada di tangan kita itu. Dan juga kalau untuk masalah minyak, mungkin seperti yang tadi Bu Dokter sudah bicarakan, itu ada cara pengontrolan lainnya sebelum kita memakai bedak mask. Karena bedak mask itu zat-zatnya yang membantu gitu, tapi itu mungkin tidak bisa menghilangkan 100%, butuh rutinitas lainnya juga gitu. Tapi kalau saya sendiri cara menyiasatinya pasti yang pertama yang tadinya sering pegang muka jadi nggak sering. Terus juga cuci muka yang mungkin tadinya 2 kali sehari jadi 3 kali sehari gitu. Terus maksudnya benar-benar dilihat sampai bersih. Terus ketiga juga
kalau pemakaian bedaknya juga maksudnya semuanya harus teratur gitu ya, karena kalau nggak teratur itu yang malah menimbulkan akhirnya minyaknya balik lagi, jerawatnya balik lagi, paling itu sih. Dan itu yang memang saya lakukan sampai sekarang gitu. Oke, yang berikutnya. Waktu di Australia sempat punya niatan atau udah sempat menawarkan ke teman-teman yang di sana? Jujur nih, belum. Karena mungkin kecuali kalau berbicara dengan orang tua ya, gitu. Karena biasanya kan bedak emas itu identik dengan bedaknya mama, bedaknya nenek-nenek gitu. Nggak juga, tapi nggak dipakai di sini. Enggak, tapi memang saya sendiri untuk menawarkan untuk kayak cobain deh bedak ini itu belum gitu, karena itu yang saya pikir, maksudnya kadang kan kita sebagai remaja gengsinya juga tinggi gitu, jadi ketika kita harus menawarkan sesuatu yang berbentuk agak tua itu kita pasti berpikir 2 kali gitu, dan itu yang terjadi sama saya. Cuman ketika sekarang akhirnya saya merasakan bahwa emang ya itu khasiatnya bagus gitu ya, jadi sekarang sih sudah tidak lagi gitu, tapi waktu dulu pas di Australia belum pernah menawarkan. Oke, kan di Australia tidak sambil jualan, sekolah ya. Oke. Tadi satu lagi, this is the last question. Karena after this ada hijab demonstration. Oke. Oh ini ya. Kan kalau sekolah saya apa? Dia bersemadi kan saya pakai sarung, kalau bedak kan udah fresh gitu. Terus dengan berjalannya waktu di sekolah mungkin kan lagi stres atau apa, tiba-tiba mukanya berminyak lagi. Apakah Kak Alisa dulu itu cuci muka gitu sudah kayak tidak lagi pakai sarung lagi atau bagaimana? Waktu itu sih karena bedak maksnya agak susah dibawa, jadi nggak pernah saya bawa ke sekolah gitu, karena kan kalau misalnya dibawa akhirnya jadi bertaburan, terus tasnya jadi kotor segala macam gitu. Jadi yang saya lakukan adalah biasa dulu bawa kertas minyak satu gitu, terus kedua cuci muka saat di sekolah gitu kan. Sekarang kan kalau misalnya kita di sekolah segala macam pasti kita cuci muka gitu kan itu, tapi menyiasatinya bukan dengan menambahkan bedak lagi gitu, karena saya memang nggak pernah bawa ke sekolah. Paling kalaupun pernah bawa itu ditaruh di tempat kecil, jadi ditaruh, kan sekarang suka dijual tuh ya tempat kecil yang kayak buat bedak-bedak itu, pakai itu, terus ada spons yang kecil juga ditaruhlah di situ, jadi orang nggak tahu kalau itu bedak harus. Kenapa? Aku pakai yang jadi kebetulan dari Venusnya sendiri ada gitu kan, pernah dapat juga gitu, dan itu saya pakai gitu. Pernah juga coba yang lain yang ya semua yang bisa dinamakan lah gitu, yang ada di iklan Indonesia itu pernah dicoba dan memang nggak cocok semuanya. Kalau bedaknya Mars, kalau yang sampai sekarang. Kamu sudah dapat hadiah kan, nanti pakai lagi. Nanti dipakai ya. Oke. Untuk sesi Mbak Alisa sampai di sini ya. Nanti ngobrolnya sambil jalan nanti ya. Beliau nanti istirahat dulu karena setelah ini akan ada hijab. Tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Alisa. Baiklah adik-adik yang berbahagia. Jadi tadi pengalaman pribadi Kak Alisa dan perjalanan karirnya yang insya Allah nanti bisa memberikan inspirasi bagi kalian semua, termasuk ketika Mbak Alisa harus merawat kecantikannya sehingga beliau seperti yang kamu lihat sekarang ya, seperti yang kamu lihat sekarang. Dan mungkin ada yang ingin seperti Mbak Alisa, maka harus rawat sejak dini kulitnya, salah satunya dengan memakai bedak Max. Tepuk tangan untuk bedak Max ya. Baiklah, berikutnya adalah demonstrasi pemakaian jilbab. Ini kakak di sini ada 2 orang teman yang udah bersedia di makeover oleh tim Mars, yaitu dia hijab. Aku malu kalau aku nggak tadi ngomongin. Teman-teman, adik-adik, sebelumnya izinkan kakak memperkenalkan diri dulu ya. Sedikit menularkan ilmu yang udah kakak-kakak punya ini untuk adik-adik semua tentang bermake up
Boleh dua-duanya. Mau foto sama Mbak Lisa nggak? Ya udah perkenalan. Namanya Lutfi Puspita, panggilannya Pita. Kelas 11 internasional. Dari mana asalnya? Kaulin. Nanti setelah wajah adek dibersihkan, sebaiknya dikasih pelembab dan yang paling penting yaitu bedak mas. Ayo Mbak, coba dipakaikan bedak masnya. Mbak pakai nggak bedak mas? Yes. Yes. Nah, bedak sangat perlu ya adik-adik. Bedak sangat perlu adik-adik digunakan untuk sehari-hari. Jadi walaupun sekolah tetap boleh kok pakai bedak mas. Ya kan Ustazah? Ustazah? Tetap boleh kan pakai bedak mas? Ya, jadi adik-adik habis ikut demo hijab ini harus tetap tampil cantik dengan bedak mas. Setelah menggunakan bedak Mars untuk kebutuhan sehari-hari, kita cukup menggunakan pelembab bibir. Agar tidak terlihat pucat. Kalau adik-adik saya mau tambahin ya, ini cara memakai bedak itu jangan lupa, jangan asal spons terus di red, bener nggak? Suka pada gitu nggak? Siapa yang suka pada gitu? Ternyata semuanya ya. Nah itu akan menyebabkan kulit kita itu jadi mengelupas, kering. Nah jadi kalau cara pemakaian bedak itu adalah ditepuk-tepuk. Ditepuk-tepuknya bukan kayak bedak bayang tok kayak gitu. Jadi kayak tadi mbaknya coba di ini. Nah kayak gitu. Kayaknya dendam ya, yang kenceng. Nah kayak gini. Jadi caranya itu bukan dioles aja, jangan asal ya, kasihan kulit kalian. Kulit kalian kan kayak baby face kan, benar nggak? Nah, kasihan nanti kalau nanti jadi kulitnya kering, berkelumpas, hati-hati. Makanya cara memakai bedak itu harus di tepuk-tepuk ya. Oke, dipersilahkan lagi. Silakan. Lipstiknya dikasih pelembab ya adik-adik biar nggak pucat. Kemudian ada kakak Ukti yang akan mengajarkan berhijab. Nah untuk sehari-hari kita cukup menggunakan bedak dan lipstik saja ya adik-adik. Atau bisa pakai lip gloss ya, karena kan mungkin adik-adik ngerasa risih ya kalau pakai lipstik, benar nggak? Bisa pakai lip gloss, ada kan banyak ya lip gloss, benar nggak? Yang penting tidak kering bibirnya, jadi masih kelihatan lembab gitu. Nah itu nanti pakai bedak, kemudian bisa pakai lip gloss ya. Udah ya, sekarang kita lanjut ke demo
demo berhijab oleh KUT. Di sini kebetulan kerudung yang kita pakai bentuk pasmina ya adik-adik. Pasmina persegi panjang, ya? Oh nggak boleh pakai, tapi nanti tetap nutupin kok dek. Gini, saya tahu nih punya, kalau di pesantren sini kan udah ada ketentuan ya. Kalau pakai bedak, maaf. Kalau pakai kerudung itu pasti yang seperti ini, benar nggak? Nah, mungkin nanti kalau kayak seperti ini tuh boleh ya buat di luar. Pasti pada pulang ke rumah kan? Benar ya? Terus pada nanti kayak lebaran, iya kan? Nah itu bisa juga dipakai. Jadi ngedep. Saya nggak ikut-ikutan ya Ustaz kalau masalah ngedep. Nah jadi nanti bukan untuk acara di Pompes ini, tapi untuk di luar kalau di rumah gitu kan. Kalau ada acara gitu ya. Oke? Bisa diteruskan? Oke. Ya, dilanjut aja. Udah ya adik-adik, buru waktu udah siang, kita langsung saja ya. Kita mau pakai bagian lebar pasmina kita ambil, kemudian kita lipat. Setelah kita lipat, kita bagi dua karena maaf karena ini kerudungnya nggak bisa dilepas, jadi kata nilainya agak cepet ya, maaf ya karena ini kerudungnya nggak bisa dilepas. Tadi lebar pasmina kita ambil, kita lipat, kemudian bagi dua di tengah. Bagi dua di tengah, kemudian diikatkan di bagian belakang leher. Oh iya, gini. Bisa jelas nggak adik-adik? Apa diulang? Jelas apa diulang? Sudah jelas? Ini bukan apa-apa karena kan di sini ada laki-laki ya. Jadi kan umurnya ya, jadi biar ini. Nah, ini ingat kan kalau yang namanya kerudung itu harus menutup dada ya. Nah, ini juga kan diusahakan harus menutup dada. Tapi kalau ada liburan di rumah bisa praktek seperti ini. Tapi kalau tetap ada sekolah, jilbabnya seperti keseharian adik ini. Atau ada acara-acara fashion show, kayak nanti kita di Gelora ada fashion show. Bisa dipraktekin hijabnya seperti ini. Biar terlihat cantik, makanya memakai bros ya. Biar jadi ada gerling-gerlingnya. Bentar ya, diberesin dulu. Bisa dilihat gimana tadi udah ngerti nggak cara berhijabnya, udah ya? Kenapa? Ini nggak apa-apa, ini kerudungnya buat adiknya, semuanya buat adiknya. Tapi nanti kalau di sini tetap diganti. Ya, ini karena mau jadi modelnya boleh difoto deh dengan Alisa Subandrio.
dua model hijab ya, yang mudah dan praktis maksudnya. Jadi nggak usah ribet-ribet kan, suka lihat ya yang ribet-ribet, ada yang ditarik sana, ditarik sini, bener nggak? Nah, pasti bingung kan, nah makanya ini hijabnya itu hijab yang sederhana saja, yang mudah terutama. Nah, ini satu lagi akan diperankan modelnya oleh Mbak siapa? Oleh Mbak Uli. Mbak Uli kelas berapa? 12. Wah, semua pada terkenal ya? Oke, ya ini akan dipraktekkan ya sama tim beauty advisor kita. Oke, silakan. Nah, ini tadi pakai bedak emas itu harus caranya digimanain? Ditepuk-tepuk ya. Jadi jangan asal pakai bedak aja. Nah, itu yang bikin nggak awet juga seperti itu. Tetapi kalau ditepuk-tepuk itu adalah bikin awet dan bikin si bedaknya itu lebih aman gitu pakainya. Tapi ingat ya adik-adik, sebelum memakai bedak sebaiknya mukanya dibersihin dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Lagi nunggu nih, lagi ditepuk-tepuk mukanya. Ada yang mau ditanyakan? Mbak pilih apa? Kalau yang bagusnya kayak gimana? Itu tergantung ya, itu tergantung kebutuhan. Ada spons yang dari apa, yang halus. Biasanya sih saya lebih suka yang halus karena kan biar ke mukanya juga nggak kasar kan. Nah, dari sponsnya itu yang halus aja. Kan banyak ya dijual yang halus-halus itu. Iya, yang dari besar itu. Yang kayak gitu. Itu lebih nantinya lebih nempel juga bedaknya. Gitu. Jangan lupa ya, nanti ini harus cuci muka dulu. Siapa yang nggak suka cuci muka? Siapa yang nggak suka cuci muka? Jadi sebelum pakai bedak itu jangan lupa harus cuci muka ya, minimal 2 kali sehari. Itu pagi dan mau tidur. Nanti kalau enggak, nanti pagi-pagi lihat aja jerawat nongol. Bener nggak? Suka kayak gitu nggak? Berarti bagus, kulitnya bagus. Biasanya yang kayak gitu itu adalah kulit yang berminyak ya. Bisa saja. Bedak emas itu mau pakai cuci mukanya apa, pelembabnya apa, nggak apa-apa. Tetapi kan kadang tadi ada yang Mbak Alisa cerita dia pakai pelembab apa ternyata nggak. Nah, iya. Jadi jangan, hati-hati aja mencari pelembab, mencari pencuci muka, harus yang hati-hati. Dan jangan lupa harus sesuai dengan jenis kulit kita, ya. Kalau jenis kulit kita berminyak, berarti harus memakai yang cuci mukanya harus untuk yang berminyak. Dan yang untuk kulitnya normal cenderung ke kering itu ya sesuaikan lagi dengan jenis kulit kita. Karena kalau kita salah nanti bisa berabe ke mukanya ya. Udah selesai nih, Oke. Nih, udah ya make upnya tadi, di bedaknya udah. Kemudian jangan lupa biar kelihatan fresh, biasanya pakai lip gloss. Saya waktu kuliah SMA sih pakai lip gloss gitu kan. Sama bedak emas juga saya pakai bedak emas. Nah, terus pakai lip gloss. Cukup pakai lip gloss biar kelihatan nggak pucet, bener nggak? Karena kalau ini biar fresh kan kelihatan dari wajahnya itu terlihat ya, dari bibirnya juga terlihat. Jadi bisa pakai lip gloss gitu. Tapi kalau lipstick mungkin enggak ya. Oke. Nanti dilanjut lagi ya, ininya demo dulu ya. Oke, ini demonya satu lagi. Gimana caranya Mbak? Ini demo hijab kedua pakai jilbab Paris ya teman-teman. Jilbab Paris dibagi dua. Dibagi dua tapi pemasangannya tidak rata teman-teman, adik-adik. Jadi satu di depan, satu di belakang, ya balapan. Kayak stasiun aja deh balapan. Kemudian disematkan dengan jarum atau peniti.
yang disematin dengan peniti 3 sisi aja ya Dek. Jadi yang sisi yang pendek dua-duanya disematkan, yang satu diambil salah satunya yang dalam. Jadi yang satu masih ada sisa seperti ini, tidak disematkan dengan jarum. Jelas Dek, ada yang ditanyain? Jelas? Kemudian yang sisi ketiga bisa kita tarik di atas kuciran rambut kita, iya. Nah, jadi kan Dek, simpel kan? Bisa nggak Dek? Bisa kan? Jadi untuk mempercantik, kita bisa nambah bros. Cantik nggak Dek teman kalian? Pakai baju. Udah di fotonya Mas, udah dapet ya? Udah dapet. Ini Mbak Alisa.